Halo, jumpa lagi di Law Education. Kali ini kita mau belajar mengenai syarat sahnya perjanjian. Apa sih perjanjian itu? Lalu, siapa sih yang membuatnya? Dan syarat sahnya perjanjian itu apa? Kita bahas satu persatu. Perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak, guys. Dimana dalam pengaturannya sendiri itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320. Nah, seringkali bertanya, apa aja syaratnya? Nah, di dalam 1320 KUH Perdata ini diatur mengenai dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat subjektif sendiri itu dibagi ke dalam dua hal lagi, guys, yaitu cakap dan juga sepakat. Cakap itu apa sih? Yang dikatakan cakap di sini adalah orang yang sudah cukup usianya dan dikatakan mampu untuk membuat suatu perjanjian. Mampu itu seperti apa? Nah, kategori cakap sendiri itu sebenarnya adalah kategori dewasa. Dewasa itu tergantung. Di dalam beberapa undang-undang itu dimana dikatakan dewasa, walaupun usianya masih belia gitu, tapi dia sudah menikah, maka dia dikatakan cakap atau dewasa. Atau berdasarkan undang-undang dengan umur 21 tahun itu dikatakan dewasa atau sudah menikah, ya guys. Itulah definisi daripada cakap. Jadi yang dapat membuat suatu perjanjian itu adalah orang-orang yang cakap. Contoh, misalkan ada suatu perjanjian jual beli kendaraan misalkan, tetapi di mana jual beli ini dilaksanakan oleh salah satu pihak yang belum cakap. Misalnya anak di bawah umur yang masih mengenyam sekolah SMP misalkan, tapi dia belum menikah dan dia juga artinya masih di bawah pengampuan orang tuanya, maka dia tidak dapat melakukan transaksi atau melakukan perjanjian jual beli kendaraan. Begitu, guys. Jadi sangat salah sekali dan itu tidak sah. Oke, untuk syarat yang kedua itu adalah sepakat. Nah, kategori sepakat ini apa sih? Sepakat itu apa, gitu kan? Sepakat ini artinya adalah diketahui oleh kedua belah pihak sama-sama secara sadar dan tanpa paksaan. Artinya sepakat di sini tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Contoh, misalkan si A dan si B melakukan penjualan atau melakukan perjanjian jual beli tanah, tetapi ternyata si A ini diintimidasi. Kalau tidak dijual tanahnya, maka misalkan akan dianiaya misalkan. Nah, itu nggak boleh. Dan secara hukum itu tidak sah. Karena apa? Karena sepakat di sini adalah sama-sama sepakat, seia sekata dan tidak ada paksaan. Jikalau ada intimidasi di dalamnya, maka ini tidak sah secara hukum, guys. Oke, itu tadi syarat daripada subjektif. Artinya ada subjeknya. Lalu syarat yang kedua adalah objektif. Nah, ini objektif juga dibagi ke dalam dua lagi. Yang pertama adalah objek tertentu. Apa sih objek tertentu itu? Objek tertentu ini adalah artinya ada jelas objeknya. Misal, contoh, si A dan si B ingin melakukan perjanjian jual beli rumah. Tetapi ternyata si B ini tidak tahu alamatnya di mana, guys. Jadi itu objeknya tidak jelas, samar. Nah, ini nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena objeknya itu ya ada objek tertentu dan objeknya harus jelas. Gitu. Alamatnya di mana, rumahnya tipe apa, luas tanahnya berapa,
SHMK. Nah itu objeknya harus jelas. Di objek tertentu yang memang objek ini sendiri ada, barangnya itu ada dan memang diketahui halayak. Artinya ketika kita tanyakan orang lain di sekitar bahwa jalan ABC, kelurahan BCD, kecamatan XYZ, kota BCD misalkan. Nah itu orang tahu, artinya objeknya jelas. Dan selanjutnya untuk masih syarat objektif, ada yang namanya klausa yang halal. Klausa halal itu apa sih? Contoh, kita tidak mungkin namanya melakukan perjanjian jual beli tapi hal tersebut tidaklah halal. Misalkan ingin menjual barang-barang yang dilarang, menjual hewan-hewan yang dilindungi, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena klausanya artinya tidak dihalalkan. Atau misalkan menjual, perjanjian jual beli minuman keras misalkan, atau perjanjian jual beli obat-obatan terlarang. Nah ini hal-hal yang dilarang guys. Klausanya tidak halal, tidak bisa dicantumkan. Apa iya? Misal ada perjanjian jual beli, misalkan obat-obatan terlarang. Jikalah terjadi kemudian prestasi atau misalkan terjadi penipuan, misalkan si A sebagai pembelinya mau besok-besok lapor ke pihak yang berwajib bahwa saya ditipu. Lalu objeknya apa? Objeknya itu adalah narkoba. Wow, auto langsung ditangkap kayaknya ya gitu. Jadi nggak mungkin. Hal tersebut memang harus jelas objeknya dan juga harus halal guys. Oke, itu sementara belajar hukum kita hari ini, dimana kita sudah mengerti mengenai syarat sahnya perjanjian itu apa sih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, and subscribe.